سائلني صديق من بلادي ما السبيل. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan di dalam jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk menuju jalan ke surga. Jalan ke surga ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Anda sedang berjalan menujunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalan Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah." Tidaklah duduk satu kaum mengingat-ingat Allah Azza wa Jalla, illa haffat humul malaikah, kecuali malaikat menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat kasih sayang Allah meliputi mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun pada mereka. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada makhluk yang ada di sisinya. Allahu Akbar. Antum sangka mudah Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang muslim di arsy, di langit ketujuh? Kita sangka seorang muslim mudah namanya dikenal oleh penduduk langit, sekalipun tidak dikenal oleh penduduk bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'atha aghbar dhi timrain madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Berapa banyak orang yang berpakaian kusut masai, rambutnya yang tidak bersisir, memiliki hanya 2 helai pakaian. Ketika dia antri, dia harus ditolak karena dia tidak dikenal. Akan tetapi jika seandainya dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Apa peduli bagi seorang muslim namanya tidak dikenal oleh penduduk dunia, akan tetapi namanya menggelegar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namanya sangat dikenal oleh penduduk langit. Sesungguhnya penuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu dikenal oleh seluruh alam. Seluruh alam mengenalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, malaikat yang sangat besar, disebutkan bahwa Jibril sayapnya menutup ufuk, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hatta al-hitanu fil bahr, bagai sampai ikan hiu yang berada di lautan atau semut yang ada di dalam sarangnya mendoakan bertasbih bagi orang yang mengajarkan kebaikan dan mendengarkan kebaikan. Berbahagialah wahai kaum muslimin yang hadir, dan Rasulullah SAW telah memesankan kepada kami agar kami menyatakan kepada antum-antum yang hadir, ahlan wa sahlan bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu, ilmu din,
ilmu yang memberikan kebahagiaan di dunia dan memberikan kebahagiaan di akhirat. Ilmu abadi, ilmu Allah yang dia telah sibukkan dirinya, sibukkan seluruh alam untuk belajar din, telah berganti generasi ke generasi, rasul kepada rasul yang lainnya menyibukkan pelajaran din. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis ta'lim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riya'an wala sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahawa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahawa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah? Rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim. Sesungguhnya buhul rezeki ada di majlis ta'lim. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, turunkan kepada mereka rahmat. Turun rahmat ya ikhwan, rahmat yang dia adalah buhul kebahagiaan. Mungkin seorang suami meninggalkan istrinya dalam keadaan marah, hatinya gundah, hatinya tidak tenang, tetapi dia mencoba untuk hadir di majlis ta'lim ini untuk mendengarkan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada dia berangkat ke tempat-tempat maksiat, dia ingin bersimpuh mendengarkan kalamullah di sini. Duduk majalasa qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah Allah, dan ini adalah rumah Allah. Yatluna kitab Allah, dan kita sekarang sedang membaca kitab Allah Azza wa Jalla. Wa yatadarasun, mempelajari, dan kita sekarang mempelajarinya. Kecuali turun ketenangan, tenangan di sini ya ikhwan. Suatu hari seorang kakak datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang adiknya. Yang ia keluhkan adalah adiknya belajar menuntut ilmu, sedangkan ia berletih mencari rezeki untuk membiayai ilmu atau untuk membiayai adiknya dalam menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Engkaukah yang memberi infak untuk adikmu menuntut ilmu? Benar ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bih. Wahai fulan, tahukah engkau bahawa lancarnya usaha engkau hari ini karena engkau infakkan kepada adik engkau yang menuntut ilmu. Masya Allah, kelancaran usaha karena kita melancarkan seseorang di dalam melempangkan jalan menuju jalan Allah Azza wa Jalla. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hati ini berbunga melihat kehadiran antum di saat gemuruhnya dan riuhnya orang-orang berpaling dari din. Sufyanus Tsauri
rahimahullahu ta'ala, dan beliau Sufyan hidup di zaman keemasan Islam. Ketika datang seseorang kepadanya dari kejauhan, dari negeri yang jauh, kemudian dia mengatakan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, mewasiatkan ketika dia hendak pergi, wahai fulan, jika seandainya engkau bertemu seorang ahlus sunnah, maka sampaikan salamku kepadanya. Itu Sufyan. Dia mengatakan, sesungguhnya zaman ini adalah zaman keterasingan. Abad kedua, Imam Sufyan mengatakan, abad kedua, dan sekarang pada abad ke-15, asing Islam, ghurbatul Islam, asing. Anda sangka mudah untuk bertemu satu dua Muslim yang cinta Allah dan cinta Rasulullah? Tidak. Apalagi yang hadir, Masya Allah, yang hadir adalah semuanya adalah pecinta Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk mereka saya hadiahkan buku ini, untukmu yang berjiwa hanif, karena saya yakin tidaklah yang hadir menyibukkan dirinya untuk sesuatu tentang agama Allah Azza wa Jalla kecuali dia memiliki hati yang hanif. Kenapa saya mengarang buku ini? Untukmu yang berjiwa hanif. Saya berdakwah sudah hampir 5 tahun, dan saya banyak menemukan orang-orang yang Masya Allah hati mereka, hati yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan buku ini untuknya, dan saya hadiahkan untuknya. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah SAW berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salmanul Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkanya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar. Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar 1-2 orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, Ustaz,
dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim. Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk salat saya. Untuk salat saya, apa kata ustaz tersebut? Apa yang terjadi pada salat bapak? Kemudian dia mengatakan, saya salat yang satu salat 2 rakaat yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau 4 atau 2 rakaat yang saya lakukan, setiap 2 rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata.